Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk audiens yang sudah berkenan menyaksikan video saya ini. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Jengkus Sumikan ini. NIM saya 5191011146. Saya dari Franswa Aceh 2019. Dan saya di kesempatan ini akan menyampaikan mengenai business plan dari Ganodi House Resto. Jadi di business plan ini saya hanya akan terfokus menyampaikan mengenai hasil dari analisis tentang 4 aspek. Pertama kelebihan, kemudian kelemahan, ketiga ada opportunity atau peluang, dan yang terakhir adalah tantangan. Atau keempat aspek ini biasa kita sebut dengan analisis SWOT ya, begitu. Lalu sebelumnya saya akan sedikit memberikan gambaran tentang Ganodi House. Jadi Ganodi House Resto ini adalah salah satu industri di bidang jasa makanan minuman yang berbentuk restoran, di mana sudah berdiri sejak tahun 2019 dan memiliki visi memberikan menu inovatif dengan cita rasa premium namun tetap dengan harga medium, sehingga kami memang berdedikasi untuk memberikan berbagai menu kreatif yang menglahir dari Ganodi House sendiri. Kemudian memang kami memiliki sistem berbeda, tidak seperti restoran yang lainnya, restoran konvensional yang lain gitu. Jadi kami memang melakukan sistem reservasi, gunanya apa? Untuk menghindari antrean, sehingga kami yakini tamu yang datang itu memang dalam posisi untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga mereka. Untuk Ganodi House sendiri beralamatkan di Jalan Raja Wali nomor 7 Lebak Bulus Jakarta Selatan, tepatnya di Cilandak Jakarta Selatan, dan kami memiliki sistem reservasi melalui satu pintu, yaitu melalui website kami di www.ganodihouseid.com. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan mengenai faktor internal hasil analisis dari SWOT, yaitu kelebihan. Jadi faktor yang ada dua, kelebihan dan kelemahan. Untuk yang kelebihan, yang pertama adalah Ganodi House menjadi satu-satunya restoran di wilayah Jakarta Selatan yang memiliki sistem reservasi. Artinya kami tidak melayani mungkin pembelian secara offline. Jadi memang semua pesanan masuk melalui satu pintu, melalui website atau secara online begitu. Kemudian para konsumen kami bisa memilih menu apa yang ingin mereka pesan. Kemudian mereka ingin mereka reservasi di tempat yang mana, di indoor kah atau di outdoor, kemudian untuk berapa orang, dan itu para konsumen kami juga bisa memilih itu, atau bisa berkonsultasi dengan customer service kami di yang sudah tertera di website tersebut. Dan selanjutnya Ganodi House memang berkomitmen untuk tidak ada antrian, karena kami yakini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa para konsumen kami yang memesan makanan atau konsumen kami yang datang ke restoran adalah mereka yang bisa menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Selanjutnya yang menjadi kelebihan yang kedua adalah Ganodi House memiliki varian menu yang unik. Jadi memang ada beberapa menu yang memang lahir dari tangan kreatif koki kami. Lalu selanjutnya mungkin kita memang punya beberapa menu yang sama seperti itu, namun artinya sama dengan restoran yang lainnya pada umumnya gitu kan. Namun varian menu kami juga berusaha untuk berupaya berinovatif dan waktu, dan varian menu yang unik ini akan menjadi salah satu ciri khas dari Ganodi House. Nah, selanjutnya adalah kami memiliki fasilitas meeting room gitu. Memang restorannya punya meeting room seperti yang Ganodi House punya, mungkin juga, namun kami menghadirkannya dengan konsep berbeda. Kami menyediakan dengan konsep yang lebih aman, lebih tenang, walaupun di tengah hiruk pikuk ibu kota yang begitu padat, mobilitas yang begitu padat, kami menghadirkan suasana meeting yang lebih tenang. Kemudian yang keempat adalah hidangan kami selalu fresh, karena kami akan melakukan pengolahan bahan makanan tersebut ketika memang ada pesanan masuk. Di dalam website tersebut juga tertera pukul atau di jam berapa customer kami akan datang gitu, dan kami bisa menyiapkan baik dari hidangannya, kemudian pelayanannya seperti apa. Kami selalu mengutamakan kepuasan pelanggan, sehingga pelayanan prima yang menjadi salah satu dedikasi kami gitu.
Untuk selanjutnya saya akan sedikit menyampaikan mengenai weakness atau kelemahan kami. Ada dua. Yang pertama adalah kami Ganodi House tidak tersedia di startup seperti Grab, Gojek atau Shopee Food dan Maxim dan sebagainya. Karena kami memiliki layanan pesan antar sendiri yang kami kelola sendiri, dan kami memiliki driver sendiri, baik itu driver sepeda motor maupun driver mobil gitu. Jadi memang kami ingin memberikan yang terbaik untuk customer kami, untuk konsumen kami. Jadi dari hidangan kami langsung sampaikan kepada mereka, karena mereka juga menghubungi langsung kepada kami gitu. Lalu selanjutnya tidak bisa melakukan pesanan secara offline. Kembali lagi saya sampaikan, memang sistemnya adalah reservasi, sistemnya melalui online, pemasaran melalui website, dan tidak hanya itu, di meja makan pun ketika mungkin konsumen datang, mereka ingin menambah item makanannya atau minumannya, bisa men-scan QR code yang sudah kami sediakan di meja atau di ruang yang sudah dipesan. Untuk selanjutnya terkait faktor eksternal, maksud saya yaitu opportunity atau peluang apa sih yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita kembangkan lagi gitu. Yang pertama adalah Ganodi House menjadi salah satu referensi bagi mungkin para masyarakat yang ingin menghabiskan waktunya untuk customer kami bersama teman-teman terdekatnya atau orang terdekatnya begitu. Karena kembali lagi itu kami kaitkan dengan segmentasi pasar kami. Jadi kami memang menyasar kepada kelas ekonomi menengah dan menengah atas, sehingga kami yakini mereka memiliki mobilitas yang sangat luar biasa padatnya, sehingga ingin mungkin menghabiskan waktu luang mereka yang singkat dengan orang terdekat itu, kami menyediakan dan kami berikan pelayanan yang seperti itu. Lalu menjadi opsi tempat untuk rapat atau menjalin networking yang lebih luas antar pebisnis atau mungkin eksekutif muda gitu. Jadi tadi saya sampaikan adanya meeting room, kami memiliki 3 fasilitas untuk meeting room. Ketiganya memiliki luas dan fasilitas yang berbeda. Itu tergantung kebutuhan dari customer kami masing-masing. Lalu selanjutnya bisa menjadi salah satu brand image atau brand identity tersendiri di mata para customer kami. Mengapa demikian? Karena pertama, menu kami juga variatif, kemudian fasilitas kami memadai. Lalu selain itu keunikan menu, kemudian fasilitas seperti meeting room, lalu dedikasi kami ingin benar-benar menghargai. Kadang ada orang yang ingin merasakan suasana yang tenang ketika mereka selama di meja makan, ingin merasakan kehangatan lebih bersama dan orang-orang terdekat mereka. Ganodi House hadir untuk itu gitu. Jadi memang kami memisahkan antara indoor dan luar, pasti sudah terpisah ya, maksud saya tempat duduknya gitu. Jadi kami menyediakan ada yang untuk 2-4 orang, kemudian 5-8 orang atau 8 orang lebih. Itu ada kami maksudnya kami menyediakan untuk itu begitu. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai tantangan. Apa yang menjadi tantangan dari Ganodi House Resto ini adalah yang pertama, banyak pesaing dengan menu-menu yang sama gitu. Jadi banyak memang restoran, apalagi Jakarta Selatan terkenal dengan kawasan elit seperti Pondok Indah, kemudian daerah Kemang itu memang kawasan-kawasan yang misalkan strategis dari segi mobilitasnya, kemudian kawasan sasaran ekonomi, maksud saya kelas ekonomi kelas atas gitu dan menengah gitu kan begitu. Jadi memang kami punya beberapa menu yang mungkin istilahnya hampir sama, namun kita memegang prinsip serupa tapi tak sama. Jadi kami memang ingin menghadirkan mungkin menunya sama, contohnya saja ayam bakar madu gitu. Namun kita ingin memberikan aftertaste setelah customer mungkin mencicipi atau menikmati hidangan tersebut, memiliki sensasi tersendiri gitu, dari hidangan yang kami sajikan. Lalu selanjutnya banyak restoran juga yang memiliki branding terlebih dahulu.
di mata customer atau di mata masyarakat, masyarakat atau warga Jakarta Selatan. Itu artinya memang terlebih dahulu mereka sudah punya gitu. Jadi kami berusaha mengejarkan promosi kami, lalu menguatkan brand identity kami gitu. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar yang sudah tersedia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.